Saya akan menjelaskan pengertian tentang kerangka teori. Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Bentuk teori. Bentuk teori atau teori ide adalah pendapat Plato bahwa bentuk-bentuk non-fisik merupakan realitas paling akurat. Ketika digunakan dalam konsep ini, kata bentuk atau ide sering ditulis atau dicetak miring. Plato berbicara tentang entitas tersebut hanya melalui karakter-karakter, terutama Socrates. Dari dialog-dialognya kadang menunjukkan bahwa bentuk-bentuk itu adalah satu-satunya objek studi yang dapat memberikan pengetahuan. Dengan demikian bahwa terlepas dari status kontroversial teori itu, pandangan Plato sendiri masih sangat diragukan, tetapi teori ini dianggap sebagai solusi klasik atas masalah universalisme. Fungsi teori. Teori memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar pada fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah. Untuk mendapatkan pengertian dan pengorganisasian pengalaman merupakan peran teori. Suatu teori baru dapat mentransformasikan menjadi baru dalam teori yang baru. Kemudian para ilmuwan menyepakati fungsi teori ada 3, yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi. Proses lahirnya teori. Proses pembentukan suatu teori berlangsung melalui beberapa, yaitu: pertama, pendefinisian istilah merupakan hal yang sangat penting dalam berteori, terutama berkenaan dengan kejelasan atau ketepatan penggunaan istilah yang telah didefinisikan. Kedua, klarifikasi, yaitu pengelompokan informasi-informasi yang relevan dengan kategori-kategori yang sejenis. Klarifikasi juga merupakan pengelompokan fakta dan regionalisasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, tetapi tidak menjelaskan interrelasi antar kelompok atau interaksi antara fakta dengan generalisasi dalam suatu kelompok. Yang ketiga, mengadakan induksi atau deduksi. Induksi dan deduksi merupakan 2 proses penting di dalam pengembangan pernyataan-pernyataan teoritis setelah mendefinisikan dan mengklarifikasikan. Induksi merupakan proses penarikan kesimpulan yang lebih bersifat umum dari fakta-fakta atau hal-hal yang bersifat khusus. Produksi merupakan penurunan kaidah-kaidah khusus dari kaidah yang lebih umum. Yang keempat adalah informasi, prediksi, dan penelitian. Pembentukan suatu teori yang kompleks mungkin berpangkal dari inferensi-inferensi, yaitu penyimpulan dari apa yang diamati. Inferensi ini mungkin ditarik melalui perumusan asumsi, hipotesis, dan generalisasi dari hasil-hasil observasi. Sesuai dengan fungsi dari prediksi dan juga penelitian, ada prediksi yang dibuktikan dengan suatu penelitian, tetapi ada juga prediksi yang tetap sebagai prediksi. Yang kelima, pembentukan model-model. Karena yang dicakup dengan teori sering menyangkut hal-hal yang sifatnya abstrak dan kompleks, maka untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dan sederhana dibuat model-model. Model ini menggunakan kejadian-kejadian serta interaksi antar kejadian. Yang keenam, pembentukan subteori. Suatu teori yang telah mapan dan komprehensif mendorong untuk terbentuknya subteori. Subteori ini cenderung memperluas lingkup dari suatu teori dan juga memberikan penyempurnaan. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.